Tugas 2.1a8 Koneksi antar materi modul 2.1 disusun oleh Yohanes Yarinus Dia, calon guru penggerak angkatan 10, di mana fasilitator adalah Bapak Arfan Supianto SPD MPD dan pengajar praktik adalah Bapak Isman Arifa SPD. Pada materi filosofi Ki Hajar Dewantara, di sana kita mempelajari tentang hal menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru adalah menuntun serta menjadi pamo yang tampak pada anak. Guru menuntun anak untuk mencapai kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada materi nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai ini diharapkan harus terus tumbuh dan dilestarikan di dalam diri seorang guru penggerak. Kelima nilai ini saling mendukung satu sama lainnya dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak. Visi guru penggerak. Guru penggerak menyusun visi yang menggambarkan harapan atas murid dan sekolah. Visi yang bermakna mendalam bagi diri calon guru penggerak. Visi yang menggugah diri calon guru penggerak sendiri dan orang lain yang membacanya, sehingga kelak ketika menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perjuangan, calon guru penggerak tetap bersemangat dan terus melangkah maju. Budaya positif adalah nilai kebijakan universal yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi tradisi atau ciri khas di sekolah yang sudah menjadi keyakinan. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dan menciptakan lingkungan yang aman dan pembelajaran yang nyaman serta menyenangkan. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Disiplin positif yaitu penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya komunikasi positif antara mengenai perilaku anak kepada orang tua oleh guru atau pihak sekolah. Mengajarkan anak mengenai dampak dari perilakunya. Mengajarkan anak mengenai tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi,
murid-murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan sekolah atau kelas dapat disusun dengan menggunakan model huruf T atau juga model bagan Y yang dibentuk dalam 3 kelompok keyakinan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Restitusi segitiga. Dalam penyelesaian masalah, kita mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Tujuannya adalah menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan jawab. Pembelajaran berdiferensiasi. Setiap murid yang duduk di kelas adalah individu yang unik, dan ini harusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik mengajar kita. Sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka, maka berarti kita juga harus meyakini bahwa 1. Semua murid bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. 2. Bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. 3. Setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik. 4. Praktik-praktik pembelajaran perlu ditelaah efektivitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman demi pengalaman. 5. Guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di kelas. 6. Guru membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Yang menjadi pertanyaan pemantik pada pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa di kelas. Pendekatan ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari gaya belajar, tingkat pemahaman, atau kecepatan belajar mereka, mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas bisa meliputi yaitu pemetaan kebutuhan individu, di mana guru perlu memahami kebutuhan belajar setiap siswa dengan cara yang mendalam. Kemudian, penyediaan pilihan dalam pembelajaran, yaitu memberikan berbagai pilihan dalam cara siswa dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan pemahaman mereka. 3. Yaitu kelompok fleksibel, di mana mengorganisasi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kebutuhan mereka saat ini, bukan hanya berdasarkan kemampuan atau usia. Kemudian, instruksi terarah dan berbuat individual, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Kemudian, evaluasi yang berbeda-beda, yaitu menggunakan berbagai metode evaluasi yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai untuk mereka. Kemudian, fasilitas belajar kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama antara siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Kemudian, refleksi dan penyesuaian, yaitu melakukan evaluasi terus-menerus terhadap metode pembelajaran yang digunakan dan hasilnya, dan menyesuaikan pendekatan untuk memahami kebutuhan siswa berubah seiring waktu.
Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memahami kebutuhan belajar murid untuk membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap murid dengan cara efektif dan inklusif. Beberapa cara pendekatan yang dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal yaitu mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, kemudian menyediakan tingkat tantangan yang sesuai, kemudian fokus pada kecepatan belajar individu, kemudian memperhatikan kebutuhan spesifik, kemudian mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya menyediakan pendekatan yang inklusif untuk mengajar, tetapi juga meningkatkan kesempatan bagi setiap murid untuk mencapai potensi belajar yang optimal. Dengan mengakui dan merespons setiap kebutuhan belajar yang berbeda, guru dapat menciptakan lingkungan di mana semua murid dapat berkembang dengan cara yang lebih efektif bagi mereka masing-masing. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain sangatlah terkait, di mana setelah calon guru penggerak memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, baru budaya positif, maka guru setelah itu dihadapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa memberikan pelajaran kepada semua murid yang begitu beragam dalam kelas. Demikian dan terima kasih.